maka kita betul-betul murnikan niat, ikhlaskan hati, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan besar, harus disertai dengan niat. Niat sudah bersih Ustaz, diperbanyak niatnya. Jadi yang kedua, niat itu diperbanyak. Jadi kita duduk di masjid ini, ada yang niatnya 1, ada yang niatnya 2, ada yang niatnya 5, ada yang niatnya 10, tergantung niat. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, orang akan diberikan pahala sesuai dengan kadar niatnya. Makin banyak niatnya, makin besar pahalanya. Maka niat, sahabat-sahabat berada, Bapak sekalian muliakan Allah, Masya Allah, niat yang banyak kita. Niat untuk itikaf, niat untuk membantu orang, niat untuk baca Quran, niat untuk tadabbur Al-Quran, niat hadir majelis ilmu, niat untuk sholat jamaah, niat untuk menyenangkan hati orang, niat untuk menolong orang, dakwah, mengajar orang dan sebagainya. Niat-niat yang baik, niat untuk silaturahmi, niat untuk sedekah, niat dulu. Maka niat itu harus banyak. Bila perlu dicatat, boleh dicatat niat. Niat, aku niat ke masjid dengan apa? Jangan sampai datang ke masjid. Kenapa datang ke masjid? Dasar aja Ustaz pokoknya. Daripada tidur di rumah, mak tidur di masjid. Ada orang tidur di masjid. Kenapa? Daripada aku diusir wong rumah. Lain cerita itu. Datang ke masjid, niat yang tulus betul. Dan banyak niat kita. Maka ada orang-orang hebat yang bisa mengolah niat. Maka ayo tingkatkan niat. Banyak-banyak niat kita. Silakan berapapun niat. Setelah niat banyak, maka kita jaga niat itu. Jangan sampai rusak. Jangan sampai gara-gara manusia, jangan sampai gara-gara dunia rusak niat kita. Masya Allah. Maka niat yang tulus, kemudian niat yang bersih, niat yang banyak. Setelah itu maka kita berjuang mencari dengan serius. Ta'aruf, Nabi carilah, jadi mencari. Kita malam Lailatul Qadar itu kita cari. Kalau orang nyari itu serius, nyari itu serius betul. Kita kehilangan barang, nyarinya pasti serius. Hilang apa? Hilang dompet Pak Ustaz. Keliling nyari, Masya Allah, nunduk-nunduk dia. Awas, kenapa? Dompet hilang. Ditanya kawan, ada isi apa? Dak hati isi. Dompet bayang hilang. Ngapa kok serius? Itu kenangannya yang mahal. Kenapa? Karena itu berharga untukku. Maka aku cari yang serius luar biasa. Mencari. Maka Lailatul Qadar ini kita cari. Dengan apa? Dengan ibadah. Dengan ibadah kita cari. Ibadah apa yang kita lakukan untuk menggapai Lailatul Qadar? Yang bisa kita lakukan yang pertama, siapkan hati. Setelah niat baik, niat bersih, niat tulus, niat banyak, maka ini awal hati semua. Bersihkan hati kita. Bersihkan. Jangan sampai kita terhalang dari kemuliaan malam Lailatul Qadar. Innallaha la tanzilu rahmat ala qaumin fihi qatir rahim. Allah tidak menurunkan rahmat yang mana di dalamnya ada orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Maka ini bersihkan. Wadah ini harus bersih. Kita kalau mau menerima tuangan, kita punya cangkir. Pastikan cangkir kita bersih. Sebelum dituangkan apapun, nanti dituangkan sirup, dituangkan kopi, dituangkan teh, dituangkan air zam-zam, pastikan cangkir itu bersih. Dan wadah itu adalah hati kita. Jangan sampai kita ibadah masih ada kebencian. Kita ibadah masih ada kedengkian. Kita ibadah ada kesombongan. Kita ibadah ada ujub, ada riya, ada sum'ah. Na'udzubillah. Bersihkan semuanya. Bersihkan wadahnya. Maka di momen kita itikaf nih, tadabbur, Masya Allah, tafakkur, benar-benar menghayati bagaimana kondisi hati. Hati kita harus bersih, bersihkan. Jangan ada benci dengan siapapun. Kita dibenci orang tidak masalah. Yang penting jangan pernah membenci orang. Aku dibenci orang, Ustaz, tidak masalah, tidak bahaya untuk kita. Tapi yang berbahaya saat kita membenci orang, walau hanya satu orang kita benci, maka lupakan, maafkan, bersihkan. Ini amalan hati. Amal hati ini luar biasa, kadang lebih hebat dari amalan zahir. Jadi pertama, hati kita, amal hati. Yang kedua, amal badan. Amal badan. Salat, berdiri, ruku, sujud, ini amalan badan semua. Masya Allah, amalan badan. Kita lakukan semuanya. Salat lama, salat panjang, apalagi dipimpin nanti hafiz Quran.
Masya Allah, kita baca. Kita yang mendengar, mereka yang membaca, sama-sama dapat pahala. Alhamdulillah. Jadi makin panjang bacaannya, makin besar pahalanya. Tapi Ustaz kalau mau gini, mentuk juga aku. Ada jamaah bertanya, batal lah Ustaz kalau masih terkelip-kelip. Kalau nuas, ngantuk berat tidak batal. Karena orang ngantuk berat itu masih terdengar. Masih dengar ya. Quran masih terdengar, walaupun sayup-sayup suaranya atau apa yang dibaca oleh imam ini masih terdengar Ustaz. Itu masih ngantuk, masih sah salatnya. Tapi kalau sudah sudah tidur, sudah mimpi pula dia, mimpi makan tekwan, mana ada? Salat mimpi, jalan-jalan ke pantai, ala ke lemaknya, batal tuh salatnya. Kenapa? Sudah hilang ya, sudah hilang dari dunia ini. Maka kalau bisa sholat itu jangan menjem. Ya sahabat dulu, adik-adik jangan menjem. Bukan khusyuk itu, ngantuk. Melek, buka mata. Kalau berat Ustaz, menjem melek. Karena Nabi dan para sahabat kalau sholat terbuka matanya. Terbuka, mana dalilnya Ustaz? Sahabat Nabi pernah sholat bersama Nabi. Sholat bersama. Tiba-tiba di masjid, Nabi melepas sendal. Melepas sendal. Kenapa lepas sendal? Karena memang masjid saat itu beralaskan tanah. Jadi pakai sandal. Sholat. Tiba-tiba Nabi lepas sandal dan berdiri di atas sandal. Seketika semua sahabat langsung buka sandalnya. Masya Allah. Maka sahabat itu melihat gerak-gerik Nabi. Kalau mata menjem, mana terlihat? Jangan kena orang lepas sandal. Sandal diambil orang tidak tahu. Masa tidak tahu kita? Orang sandal tidak tahu. Masuk handphone di paling orang pada depan itulah handphone ini. Menjem nih. Masuk. Yang kedua, apa kata Nabi? Faktul aswadaini fi shalah. Bunuhlah dua yang hitam dalam salat. Kalau ada lewat dua hitam, apa maksud itu Ustaz? Satu ular, dua kalajengking. Yang hitam, itu bunuh. Lagi salat, bahaya ini, langsung bunuh. Masya Allah. Jangan Pak tua kepala hitam dibunuh, jangan. Ada orang pakai kopiah hitam dikepuki atau Ustaz. Jangan, ini ular dan kalajengking. Kalau orang macam gimana mau tahu deh. Kalau orang macam ada ular lewat, ada depan lain, macam aja stop aja. Maka kita buka mata kita. Khusyuk itu satu, badan mantap. Orang sholat khusyuk itu badan mantap, sahabat. Tak banyak gerak. Nah ini kadang kalau sesama kawan, maka kalau bisa sholat tuh jangan dekat kawan. Ini kadang dengan kawan, ikut-ikutan awalnya, cuil-cuilan, tijaan kaki. Nah itulah mainan budak. Balik ke rumah bengkak kalau kaki. Ngapa nak? Iya, kawan aku kuatnya mah, nejak. Jangan, mantap badannya. Mantap sholat. Kalau bisa cari, kita kalau majelis ta'lim, kalau sholat tuh jangan para sahabat. Kadang ayalah kelakar biasanya. Maka cari agak jauh. Aku nak sholat dulu. Nyau. Jadi duduk di dekat orang yang kita tidak kenal itu kadang lebih aman. Jadi mantap badan. Yang kedua, tahu dengan apa yang dibaca, tahu dengan apa yang dikerjakan. Tahu, minimal sadar kita. Oh sedang berdiri, oh sedang ruku, oh sedang sujud, sedang sadar. Jangan sampai kita tidak sadar. Minta maaf. Kadang kita sholat tidak sadar. Ada orang sudah tahiyat, baru terpikir, sudah loh Fatihah tadi. Sudah tahiyat, tidak salah. Mikir kan Fatihah, belum dibaca, lupa. Masalah, tidak sadar ya. Yang ketiga, faham dengan apa yang dibaca. Faham gitu. Apa yang kita baca ini tahu harus. Minimal lah. Maksud yang kita sering baca Al-Fatihah, kita paham. Tasbih, zikir-zikirnya, kita paham. Masya Allah. Maka kalau baca Quran paham, itu lebih nikmatnya luar biasa. Naam, jadi ibadah badan dengan berdiri tegak sholat dan usahakan sempurna sholat kita dari mulai wudhu sempurna, sholat sempurna sesuai syarat dan rukunnya, ditambah khusyuk pula, maka insya Allah sholat kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Ada sholat itu ada syarat sah dan ada syarat diterima. Syarat sah itu terpenuhi semua yang harus ada sebelum sholat. Namun syarat diterima dua. Satu, muwafaqatus syar'i, sesuai dengan aturan syariat. Jadi bagaimana
berdirinya benar, bagaimana ruku yang benar, bagaimana bacaan sesuai. Yang kedua, ada ikhlas dan khusyuk di dalamnya. Ada ikhlas, maka ikhlas ini penentu ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masya Allah. Maka ibadah badan, perbanyak ibadah badan. Ada ibadah jama'i, ada ibadah infiradi. Ada ibadah jamaah. Kita majelis ta'lim ini ibadah jamaah. Ada ustadz yang ceramah, ada yang mendengarkan. Maka jadilah majelis ta'lim. Jadi, kalau anda ya, ustadz datang, jamaah ada ganti, urung ceramah. Balik lagi. Pas masuk, rupanya salah jadwal. Bukan malam ini. Balik dah jadi. Walhasil, ada jamaah, ustadz ada. Ustadz mana? Lagi sakit perut. Mungkin lagi ke WC, dah keluar-keluar deh. Dah jadi. Walhasil, jadi ada. Ini ibadah jamaah. Ibadah jamaah itu lebih hebat dari ibadah sendirian. Lebih istimewa. Karena sholat jamaah itu lebih hebat daripada sholat sendirian. 27 kali lipat. Dan semua kita majelis ta'lim ini luar biasa. Ini panitia, masya Allah, masjid Darul Muttaqin, masya Allah, masjid besar, merangkai. Memang majelis ta'lim itu ya dibuat waktu masih seger lah. Nah, jadi sebelum melakukan ibadah yang lain, majelis ta'lim masih melek galau. Kalau parah sahur banyaklah silamnya daripada mangap. Daripada melek. Walhasil. Jadi ini ibadah jamaah nih. Jamaah lebih besar. Apa kata Nabi? Ya Abu Dzar, ya Rasulullah, la anta kedua fata'allama babun minal ilm khairul laka min an tusalli ala rakaat. Kau belajar satu bab ilmu agama itu lebih baik untukmu dari kau salat sunnah 1000 rakaat. Allah. Dengan majelis ta'lim kita tahu ilmu, faham ilmu, mengerti ilmu lebih hebat dari salat sunnah 1000 rakaat kata Nabi. 1000 rakaat. Ada kita yang sholat sunnah 1000 rakaat. Oh, 1000 terawih lagi mengas.